Welcome to Carvaganza, and let's talk about cars. Dan ini adalah Porsche Panamera. Bukan Panamera biasa karena ini adalah varian Panamera 4 e-hybrid. Belakangan ini bisa dibilang Panamera bukan model yang paling populer di antara seluruh line-up Porsche. Karena seperti kita tahu, 911 tentunya jadi model utama sebagai flagship, sebagai ikon yang udah lebih dari 60 tahun beredar dan salah satunya di Indonesia dengan berbagai pilihan trim dan varian. Kemudian ada dua model sports car mid-engine dari keluarga 718 yaitu Cayman dan Boxster yang sekarang juga semakin populer karena di generasi sekarang ini dua model tersebut menjadi generasi terakhirnya dengan mesin pembakaran internal. Kemudian kita bicara soal model SUV. Ada dua model yaitu Cayenne dan Macan. Tentunya seiring dengan meningkatnya demand pasar dunia untuk model SUV, dua model tersebut terus meningkat penjualannya sehingga menjadi salah satu backbone dari Porsche untuk penjualan di seluruh dunia. Kemudian ke era elektrifikasi, ada model Taycan yang udah meluncur di sejak beberapa tahun lalu yang tentunya juga menjadi bintang baru dari line-up Porsche keseluruhan. Nah, dari semua keseluruhan model line-up Porsche tadi, nama Panamera bisa dibilang agak meredup beberapa tahun belakangan karena spotlight yang didapatkan oleh masing-masing model lain karena beberapa faktor eksternal. Bicara soal Panamera sendiri, model ini sebenarnya punya peran yang penting juga untuk Porsche sebagai sebuah perusahaan. Karena model ini lahir pertama kali di tahun 2009. Waktu itu Porsche ingin mengikuti kesuksesan mereka saat menghadirkan model SUV pertama mereka, Cayenne, yang cukup kontroversial karena banyak pihak, banyak penggemar Porsche juga, terutama purist, nggak setuju dengan keputusan tersebut. Karena ngapain Porsche, sebuah pabrikan spesialis supercar atau sport car, membuat sebuah model SUV yang lebih berorientasi pada keluarga dan kemampuan untuk menjelajah berbagai medan. Tapi ternyata kehadiran Cayenne membawa berkah tersendiri bagi Porsche. Penjualan SUV tersebut bagus, bahkan tinggi. Makanya model itu dipertahankan sampai beredar ke generasi ketiganya. Kemudian di tahun 2009, Porsche melahirkan generasi pertama Panamera. Sebuah sedan 4 pintu, mesin depan, kemudian bentuk bodinya itu cenderung sebuah coupe 4 pintu, bahkan bukan benar-benar sebuah sedan kalau kita lihat siluet dari samping mobil ini. Ternyata walaupun banyak yang menentang, menuai kontroversi, Panamera juga menuai kesuksesan dalam hal penjualan. Makanya nggak heran Porsche akhirnya mempertahankan, meneruskan penjualan dari Panamera sampai ke generasi kedua yang meluncur sejak tahun 2017. Dan bahkan model sedan 4 pintu juga lahir melalui Taycan sebagai sebuah mobil listrik, full elektrik murni bahkan dengan dimensi yang lebih kompak dibandingkan Panamera. Bicara soal desain dari Panamera sendiri bisa dibilang nggak umum, apalagi di masa mobil ini pertama kali lahir. Karena saat itu hampir nggak ada pabrikan, termasuk pabrikan premium dari Jerman, yang melahirkan sebuah sedan dengan siluet atap ala-ala coupe, yaitu dari pilar B ke belakang, garis atapnya itu turun seperti coupe karena mobil ini mau didesain seperti sebuah 911 dan tentunya dari sisi kepraktisan, desain tersebut akan memberi kompromi pada kelegaan ruang kepala untuk penumpang di bagian belakang. Dan bicara soal mobil ini sedan atau tidak bukan, bisa dibilang bukan, karena kalau kita buka bagasinya, kaca belakang ikut terangkat dengan pintu bagasi. Jadi bisa dibilang mobil ini adalah sebuah liftback atau hatchback. Dalam merancang Panamera, Porsche mempertahankan nilai-nilai dan ciri khas yang sudah mereka bawa sejak puluhan tahun belakangan ke mobil ini. Mulai dari shoulder line yang benar-benar khas Porsche seperti 911, Cayman, dan Boxster. Kemudian fascia depannya juga mempertahankan ciri-ciri dari pabrikan Jerman ini. Dan walaupun kontroversial dan awalnya banyak menuai kritik, tapi nyatanya cara tersebut berhasil membawa Panamera diterima dengan baik oleh konsumen Porsche di dunia, termasuk salah satunya di Amerika dan di Cina. Bicara soal variannya sendiri, ini adalah varian Panamera 4 e-hybrid. Artinya ini adalah Panamera bukan hanya berpenggerak all-wheel drive dengan angka 4-nya, tapi juga punya teknologi hybrid. Ya, mobil ini adalah sebuah plug-in hybrid, jadi bisa di-charge dari sumber eksternal
dengan charger colokan. Kemudian untuk mesinnya sendiri dia pakai mesin V6 2,9 liter turbo. Ada juga bantuan motor listriknya untuk memberikan atau membuat konsumsi bahan bakarnya bukan cuma lebih efisien, tapi juga membantu performa dari mobil ini menjadi lebih kencang. Performa mobil ini bisa menghasilkan akselerasi 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 4,4 detik. Daripada kita banyak bicara soal mobil ini, kita coba langsung gimana rasanya teknologi sebuah Porsche berteknologi hybrid, yaitu Panamera 4 e-Hybrid. Sebelum kita jalan ngetes mobil ini, kita bicara dulu soal desain interior dan teknologi yang ada di mobil ini. Tentunya desain layout dari interiornya masih mempertahankan khas desain Porsche, namun dengan beberapa ubahan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada sekarang, khususnya untuk sistem infotainment. Begitu juga untuk konsol tengahnya yang sekarang full haptic touch, sangat minim tombol-tombol fisik, yang sekarang kalau kita nyalain, tombol fisik itu hanya tersisa untuk pengaturan AC, kemudian beberapa kontrol untuk layar di sistem infotainmentnya. Lainnya udah berubah menjadi haptic touch, namun tetap dengan display tombol-tombol yang menyala dari bagian dalamnya. Jadi kita akan lebih mudah, walaupun ini setengah touchscreen, tapi kita tetap bisa merasakan tekanan atau sentuhan yang lebih intuitif waktu kita mengoperasikan fitur-fitur yang ada di sini. Ini umumnya untuk AC, kemudian untuk pemanas jok, kemudian ada stability control, pengaturan mode suspensi, dan tentunya pengaturan AC kita tetap ada 2 tombol fisik. Di sini ada pengaturan untuk volume, bisa kita scroll secara manual, masih lebih enak juga, lebih presisi. Kemudian sistem infotainmentnya udah jauh berkembang daripada generasi pertamanya, apalagi untuk 2021 Porsche mengalami atau membuat facelift untuk Panamera generasi kedua. Jadi udah support Apple CarPlay, walaupun belum wireless, tapi tetap kita bisa mengakses fitur atau aplikasi andalan kita di smartphone Apple di sistem infotainment. Untuk kenyamanan juga ada panoramic roof yang bisa dibuka juga untuk bagian depannya. Transmisinya sendiri PDK alias Porsche double clutch dengan 8 percepatan. Sisanya normal seperti Porsche lainnya. Di bagian tengah ada tachometer, masih analog yang dipertahankan oleh Porsche untuk sensasi berkendaranya tetap sporty, khas seperti 911. Namun yang menjadi ciri khas dari varian e-hybrid yaitu hadirnya ornamen berwarna fluorescent green atau seperti hijau neon, yang di sini muncul di jarum untuk tachometer. Kemudian ada jarum digital juga di bagian speedometer. Dan kalau lihat di luar, emblem e-hybridnya juga ada aksen seperti kuning neon atau hijau neon. Kemudian yang menjadi penanda yaitu juga ada di bagian kaliper rem. Kalau kaliper remnya berwarna hijau neon, berarti bisa dipastikan kalau mobil itu adalah Porsche bertenaga hybrid. Cukup untuk bicara soal mobil ini. Sekarang kita benar-benar akan ngetes Porsche Panamera 4 e-Hybrid. Hal pertama yang langsung saya rasakan begitu nyetir mobil ini, Porsche Panamera 4 e-Hybrid, ini adalah sebuah Porsche yang benar-benar nyaman. Tentu ini adalah mobil yang dikembangkan, diciptakan untuk menjadi sebuah kendaraan yang senyaman mungkin. Bukan hanya pengemudinya menikmati perjalanan, tapi juga setiap penumpang di mobil ini untuk bisa nyaman sepanjang perjalanan. Entah itu perjalanan di dalam kota atau bahkan untuk berpergian jauh sekalipun keluar kota. Bisa dibilang Panamera diciptakan atau dikembangkan sebagai sebuah Grand Tourer. Ya bukan patokan pasti ya, karena mobil ini punya mesin yang posisinya di depan, kemudian memberikan ruang yang lega untuk semua penumpangnya. Ya nggak seperti 911 yang dikembangkan sebagai sebuah sports car 2+2 dan kursi di bagian belakangnya itu nggak ramah untuk penumpang dewasa. Tapi secara bersamaan, mobil ini tetap bisa menawarkan kesenangan berkendara khas Porsche sebagai sebuah pabrikan sports car. Ya, sekarang ini saya sedang berkendara dengan mode hybrid. Mode pilihannya sendiri, untuk menu hybrid itu ada sub optionnya lagi, yaitu ada hybrid auto yang akan mengkombinasikan atau option terbaik dari baik itu mesin pembakaran dan motor listrik untuk pengoperasiannya.
Kemudian ada e-hold yang akan menahan baterai, misalnya sekarang sedang ada di 50%, jadi kinerja dari mesin dan motor listrik akan dijaga atau ditahan, posisi baterai tidak berkurang atau tidak bertambah. Kemudian ada e-charge. E-charge ini akan memaksimalkan atau hanya menggunakan mesin pembakaran yang kemudian berbagai operasionalnya itu akan mengisi energi di baterai. Jadi entah itu kita sedang berakselerasi kencang seperti ini, atau deselerasi kita lepas gasnya, atau bahkan sambil mengerem, dia akan seefisien mungkin melakukan pengecasan untuk baterainya. Jadi di mode hybrid e-charge ini, semakin kencang, semakin agresif kita berkendara, semakin cepat juga baterainya akan terisi. Ya, itu jadi solusi kalau misalnya kita sedang berada di perjalanan jauh keluar kota yang beratus-ratus kilometer dan kita nggak nemuin charging station untuk ngecharge baterai dari mobil ini. Ya, saking nyamannya Porsche Panamera ini, saya bahkan terlena kalau kita sedang menggunakan mode e-power, yaitu hanya berkendara dengan tenaga listrik, mobil ini benar-benar hening. Bisa bikin kita lupa kalau kita ini sedang mengendarai sebuah Porsche, sebuah mobil yang seharusnya punya karakter sporty dan eksplosif untuk performanya. Tapi kalau kita nggak mau ngantuk, kita pindah ke mode sport. Di mode sport ini otomatis mesin V6-nya akan nyala dengan suara yang lebih menggelegar dibandingkan dengan versi atau di mode hybrid. Tapi sayangnya ini kondisi tol yang saya lewatin ini lagi cukup rame, jadi belum ada kesempatan yang enak juga untuk saya tunjukin ke Anda semua di balik layar gimana enaknya suara dari mesin V6 2,9 liter dari Panamera ini. Tapi begitu kita udah dapat kondisi yang memungkinkan, kita mainin pedal shiftnya untuk shifting transmisi yang manual dan kita dengerin suara yang enak. Haha. Suara fisiknya itu bulat ya. Ada suara letupan-letupan yang tentunya akan lebih nikmat didengarkan oleh orang dari luar mobil ini. Untuk karakter berkendaranya, selain dari mesin, begitu kita putar setirnya itu udah berasa kalau kita bukan di sebuah sedan yang hanya mewah, tapi mobilnya juga sporty. Karena setiap putaran setirnya itu sedikit apapun kita bisa rasain. Ini benar-benar padat, kerasa berisi putaran setirnya. Nggak ada feel mobil ini setirnya enteng banget. Ya, emang kalau untuk manuver kita harus agak kerahin tenaga karena putaran setirnya lumayan berat. Tapi itu menjadi nilai plus karena kita jadi lebih bisa dapat feeling dari setir mobil ini. Dan poin plusnya adalah waktu kita pindah ke mode sport, dia benar-benar kerasa hidup handlingnya. Komunikasi antara roda, kemudian sistem kemudi, sampai ke tangan untuk kita respon mau kita bermanuver seperti apa. Ya, tentunya untuk soal kesenangan berkendara dan kedinamisan berkendara mobil ini, kita nggak usah ragukan lagi, karena memang ini adalah cita rasa atau rumusan yang benar-benar menjadi ciri khas dari sebuah Porsche. Entah itu sebuah coupe, sports car, mesinnya di depan, mesin di belakang, mesin di tengah, atau sebuah SUV, bahkan sebuah sedan 4 pintu sekalipun. Apalagi dengan teknologi hybrid, mobil ini juga menawarkan konsumsi energi yang lebih ramah lingkungan. Karena selama beberapa hari saya mencoba mobil ini, sempat muncul di MID-nya itu kalau konsumsi rata-rata bahan bakarnya itu bahkan sampai di atas 20 km per liter. Hal lain yang saya benar-benar nikmatin selama beberapa hari berkeliling Jakarta dengan mobil ini adalah mobil ini tenang, bukan karena sistem insulasinya benar-benar kedap, tapi juga karena minimnya fitur keselamatan yang cerewet. Palingan cuma fitur ini, fitur sensor parkir yang bisa cerewet kalau kita misalnya lagi terjebak di tengah kemacetan, kemudian banyak kendaraan di sekitar kita yang terlalu dekat, jadi sensornya itu bunyi dan menampilkan peringatan di sistem infotainmentnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ngapain kita udah punya Porsche tapi masih mau disetir oleh fitur-fitur semi otonom? Dan tentunya untuk bisa menikmati kecepatan dan indahnya raungan suara mesin mobil ini. Jadi itulah Porsche Panamera 4 e-Hybrid. Sebuah Panamera model yang belakangan ini bisa dibilang agak redup di antara model-model Porsche lainnya, tapi tetap bisa diperhitungkan untuk sebuah mobil yang bukan hanya nyaman atau akomodatif untuk mengajak penumpang dalam perjalanan
secara ramah dan nggak menyiksa, tapi juga tetap menawarkan sensasi berkendara yang bisa menyenangkan yang menjadi khas Porsche selama puluhan tahun. Jadi itu dia review kami untuk Porsche Panamera 4 e-Hybrid. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel Di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya. And let's talk about cars.